Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Happy Ending? Yuk kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 13-14 ya. Theo mendatangi rumah Jaewon, tapi Jaewon udah diculik kan sama anak buahnya Tuan Kwon. Theo kemudian menelepon sekretaris Kim untuk melacak keberadaan Jaewon. Kita juga tahu nih, kalau Yoonjin juga diberi info tentang tindakan bejat bapaknya. Kita kembali ke Jaewon yang disekap oleh bawahan Tuan Kwon. Tuan Kwon segera menunjukkan diri, dan kemudian Jaewon mulai memprovokasi Tuan Kwon, supaya Tuan Kwon tuh ngakuin deh semua perbuatan bejatnya selama ini. Dan akhirnya, Tuan Kwon mengaku tentang anaknya selingkuh dengan Sunyong, tentang Baek Sung Kyu, dan tentang membunuh Sunyong. Tepat di saat Tuan Kwon hendak mencekoki Jaewon dengan pestisida, Theo menemukan lokasi Jaewon, dan menghadapi anak buah Tuan Kwon. Sedangkan si bejat ya jelas kabur lah dia. Theo jelas kalah bertarung dengan anak buah Tuan Kwon. Tapi untung saja, polisi datang tepat waktu. Sehingga anak buah Tuan Kwon langsung ngibrit deh ninggalin Theo. Sujin dan timnya mendapati Jaewon yang lemas dan Theo di TKP. Sedangkan Tuan Kwon bertanya-tanya, kenapa kok polisi bisa datang secepat itu? Ketika Tuan Kwon masuk ke dalam ruangannya, Yoonjin memanggil pengacara dan menyerahkan surat wasiat gitu. Isinya adalah pengalihan harta dari Tuan Kwon kepada Yoonjin. Sumpah, sifat serakah mereka ini memang mendarah daging. Yoonjin bilang, aku tahu kok selama ini ayah sebenarnya sangat mencintai aku. Nah, semua milik ayah sekarang serahkan kepadaku. Tuan Kwon ngakak dengar itu semua. Mungkin dia pikir, anak gua kok gilanya melebihi gua ya. Di rumah sakit, akhirnya Jaewon sadar. Theo benar-benar marah dengan tindakan Jaewon. Theo tuh takut aja kalau Jaewon diapa-apain sama Tuan Kwon kan. Nah, mereka akhirnya melihat rekaman yang Jaewon berhasil ambil. Tapi mereka berdua harus benar-benar merencanakan nih kapan mereka akan membeberkannya. Karena media dan polisi bisa aja nggak percaya dengan rekaman itu. Taeju juga ke TKP tempat Jaewon diculik, dan juniornya bilang kalau Theo tuh udah sampai di TKP duluan, bahkan sebelum polisi tiba di TKP. Sujin juga mendatangi Jaewon karena mau minta kesaksian dari Jaewon, tapi Jaewon ingin menutup-nutupi apa yang terjadi sebenarnya dari polisi. Kayaknya Jaewon dan Theo tuh udah trauma kali ya percaya sama polisi, jadi ya Sujin nggak dapet info apa-apa deh. Di tempat lain, Taeju menemui Yoonjin dan bilang kalau katanya si Jaewon ditanyain sama polisi, tapi bilang nggak inget apa-apa loh. Theo bahkan ada di TKP sebelum polisi. Kamu yakin Tuan Kwon baik-baik saja, Yoonjin? Yoonjin jawab, nggak usah khawatir deh. Terus Yoonjin tanya lagi, gimana? Udah tahu belum Sung Kyu ada di mana? Terus giliran Taeju yang balas, nggak usah khawatir deh. Ya ampun deh ini orang berdua. Malam itu, Theo mengantar Jaewon kembali ke rumahnya. Theo juga memberikan pengawal untuk melindungi Jaewon. Setelah itu, Theo pergi menemui sekretaris Tuan Kwon. Sekretarisnya memberikan info mengenai proyek Alidaya, kontrak pribadi Kementerian Kebudayaan, dan jadwal inspeksi parlemen. Tapi sekretaris itu bilang, kalau ini sepertinya info terakhir yang bisa dia berikan olehnya. Dan Theo mengucapkan terima kasih. Si sekretaris sepertinya tahu kalau dirinya udah dicurigai oleh Tuan Kwon. Dan anak buah Tuan Kwon ternyata sedang memperhatikan gerak-gerik si sekretaris dari jauh. Keesokan paginya, Theo bertemu dengan Sujin. Sujin mulai menanyai tentang bagaimana kok Theo bisa yakin banget kemarin malam itu Jaewon diculik. Tapi Theo malahan balik tanya, apakah dia bisa mempercayai Sujin? Karena Taeju dan juniornya Taeju lah yang membuat nggak bisa mempercayai Sujin. Semoga Sujin ini merupakan polisi yang benar ya, yang bisa membantu Theo dan Jaewon. Sujin mendatangi Taeju di tempat judinya. Sujin tanya hubungannya dengan kematian Sunyongnya. Terus Sujin juga memperingatkan supaya Taeju udah stop lah sampai di sini aja. Theo juga menemui Jaewon buat laporan mengenai Sujin. Menurut penilaian Theo sih, Sujin itu bedalah sama Taeju. Tapi ya, mereka masih nggak yakin juga. Dan inspeksi parlemen pun diadakan. Ketua parlemen yaitu si sepuh mulai nanyain Tuan Kwon. Saya dengar kamu itu terlibat dalam kasus Jaewon baru-baru ini ya. Tapi Tuan Kwon jelas menentangnya dong. Tapi si sepuh bilang, ada saksinya nih. Dan saksi itu adalah Jaewon sendiri. Terus Jaewon akhirnya memberikan rekaman yang terjadi di gudang waktu Jaewon diculik dong. Kaget beratlah si Tuan Kwon. Dan langsung bilang, itu bukan saya. Ini semua fitnah. Tapi Sujin langsung masuk dan menangkap Tuan Kwon tanpa surat perintah. Dah, nikmatinlah hidupmu di penjara Pak Tua. Dan langsung viral lah berita tentang Tuan Kwon di mana-mana. Sujin menanya Tuan Kwon, apakah dia memiliki komplotan? Tapi Tuan Kwon bilang enggak. Semua dia lakukan sendiri. Ya nggak mungkin dong Pak Tua. Secara di video aja kelihatan ada anak buah lu. Terus juga Yoonjin sempat bohong tentang alibinya. Bahkan lu nutup-nutupin kasus Baek Sung Kyu demi Yoonjin. Tapi Pak Menteri terhormat ini tetap aja diem. Akhirnya Jaewon menelepon Jaewon karena sangat syok dan khawatir dengan tindakan anaknya itu. Tapi menjadi lega karena Jaewon baik-baik saja sekarang. Walaupun mereka tahu kalau ini belum berakhir. Di rumah, Theo dan Jaewon cukup kepikiran tentang anak buah Tuan Kwon itu loh yang jago silat kemarin. Nah, Theo bilang, ada kemungkinan nggak sih kalau pria itu juga pernah dapat beasiswa dari yayasannya Tuan Kwon?
Di tempat lain, Yunjin mendatangi kantor ayahnya, dan anak buah Tuan Kwon yang bernama Yunjae menghampiri Yunjin. Dia menawarkan diri untuk menghabisi Jaewon, tapi Yunjin bilang, no, jangan sekarang. Sekarang kan polisi lagi menyelidiki, kita diam-diam dulu aja. Yunjin juga berterima kasih kepada Yunjae. Yunjae juga tanya, kalau Taeju mau diapain ya? Yunjin bilang, oh, kalau dia mah aku aja yang urus. Terus besoknya nih, Yunjin tuh buat konferensi pers online gitu, yang isinya kalau dia minta maaf, dan dia bilang semua kekayaan ayahnya serta saham Yunjin di yayasan akan disumbangkan ke masyarakat. Dan Yunjin bilang kalau dia akan bekerja sama dengan polisi selama penyelidikan ayahnya. Yunjin ini tuh membuat dirinya sendiri bersinar terang dengan cara menjatuhkan orang lain. Kita nggak boleh kayak Yunjin ya, sahabat nonton. Dengan hati ularnya, Yunjin duduk manis di ruang interogasi, bahkan sebelum dipanggil oleh polisi. Antusias banget memang ibu satu ini ya. Ya, Sujin dengan senang hati dong tanya, itu rekaman Bae Sung Kyu itu apaan tuh? Yunjin jawab, oh alah, itu mah kecelakaan aja kok. Sung Kyu kan salah satu orang yang menerima beasiswa yayasan. Lah, memang salah ya kalau ketemuan sama orang yang dikenal. Terus Sujin tanya lagi, nah, terus alibi kamu pada hari kematian Sun Young tuh gimana? Itu kan udah nggak bener itu alibimu itu. Tapi Yunjin dengan percaya diri, ya, itu aja yang bisa aku katakan. Intinya ya Yunjin tuh bilang, ya kalau lu pikir gue ini salah ya bawain aja buktinya deh. Di rumah, akhirnya Jaewon ingat kalau pria yang menculiknya itu tuh kenal sama Yunjin. Nah kan akhirnya ya sahabat nonton, Jaewon tahu deh kalau semua hal ini sebenarnya tuh Yunjin yang rencanain. Bahkan Yunjin membuat ayahnya menanggung semua kesalahannya. Jaewon akhirnya yakin kalau Yunjin tuh sebenarnya ada di TKP di hari pembunuhan suaminya. Tinggal cari buktinya aja nih si Jaewon. Nah, saat melidiki hal ini, Jaewon tuh mulai kan ngobrol lagi sama Sung Kyung bayangan. Pembicaraan Jaewon sama Sung Kyung bayangan ini ternyata dilihat oleh Theo. Tapi ya Theo nggak ngomong apa-apa, dan Jaewon pun akhirnya cerita, aku tuh nggak tahu dari mana ini semua dimulai. Bahkan saat aku tahu kalau dia palsu pun, dia tuh tetap nggak mau hilang. Aku kira tuh aku udah sembuh, tapi buktinya ya belum berubah juga. Dan Theo bilang, lihat aku aja, aku akan selalu berada di sampingmu. Dan di tempat lain, Taeju laporanlah ke Yunjin kalau dia udah nemuin lokasi Sung Kyu. Taeju kemudian bertanya, kita mau apain nih si Sung Kyu? Yunjin bilang, kali ini harus serapi mungkin ya. Besoknya, Yunjin datangin Jaewon ke rumahnya dan memberikan Jaewon sebuah lukisan. Ternyata itu lukisan Arin dong. Di situ Jaewon bilang, kalau dia tahu, Yunjin itu ada di TKP saat Sun Young meninggal. Tapi Yunjin jelas mengelaknya lah. Yunjin intinya mau terus perang sampai akhir deh. Yang sakit jiwa memang Yunjin sih ini. Habis dari rumah Jaewon, Yunjin kemudian nelpon wartawan Choi untuk menerbitkan artikel yang dulu pernah dikasih ke si wartawan. Nah, pertanyaannya, artikel apakah itu ya? Jaewon akhirnya menjenguk ayahnya di tempat pemancingan. Jaewon kemudian bertanya, apakah akhir hari ini ada yang mendatangi ayah? Terus ayahnya ingat, kalau waktu itu Taeju pernah mendatanginya kan? Tapi ayah Jaewon berbohong. Dia bilang, nggak ada siapa-siapa kok yang datang ke sini. Malamnya, Theo dan Jaewon janjian bertemu di rumah Sung Kyu. Tapi ternyata Sung Kyu udah meninggal dong. Dan nggak sampai di sana. Theo dan Jaewon juga melihat Yunjin keluar dari rumah itu dengan berdarah-darah. Walah, Yunjin sandiwara apa lagi ya ini? Nggak ada capek-capeknya deh. Nah, sekarang kita balik lagi di saat si Sun Young berlutut di depan Yunjin. Supaya Yunjin stop deh tingkah laku gilanya itu. Ternyata saat itu tuh Tuan Kwon melihat semuanya itu. Abis dari tempat Yunjin, Sun Young pergi ke tempat temannya untuk menyerahkan USB rekaman percakapan Yunjin sama Tuan Kwon tentang kejadian Sung Kyu itu loh. Nah, abis itu Sun Young kan mau pulang. Tapi pas di mobil, dia dibius sama Taeju. Dan dibawa ke gudang kosong yang sama kayak kemarin Jaewon disekap. Taeju juga ternyata ngevideoin kejadian di gudang itu juga. Yunjin tiba-tiba muncullah di sana. Eng. Berarti Yunjin kali yang bener ngebunuh si Sun Young. Terus Taeju ngapain ngevideoin hal ini ya? Apa Taeju nggak bener-bener ada di pihak Yunjin? Nah, sekarang balik lagi ke diaman Sung Kyu. Yunjae menaklukkan semua pengawal yang menjaga rumah itu. Yunjin terus menerobos masuk dan menemui Sung Kyu. Sung Kyu langsung ketakutan setengah mati dong. Sung Kyu memprovokasi Yunjin. Dia bilang, mau lu ngubah diri lu, mirip kayak Jaewon sekalipun, lu tetap aja Kwon Yunjin. Yunjin langsung ngebunuh Sung Kyu begitu aja dong. Gendeng banget dah. Gak sampai di sana, Yunjin ngambil darah Sung Kyu yang banjir itu dan diolesin ke baju dia. Terus yang tambah gilanya, dia minta Yunjae untuk memukulin dia. Abis itu, Yunjin berarti nangis-nangis. Wah, memang sarap ya ini satu wanita. Polisi segera datang ke TKP Sung Kyu. Taeju udah ada di sana, dan dia juga lihat kalau Yunjae keluar dari rumah Sung Kyu. Nah, Theo dan Jaewon jelas super shock kan, dan tambah shock lagi setelah ngeliat Yunjin banjir darah begitu. Terus Yunjin bilang, maafkan aku. Di situ kayaknya Jaewon sadar. Wah, ini lagi-lagi deh. Dan lagi-lagi perbuatan si gila Yunjin, sedangkan pihak kepolisian menggeledah rumah Taeju. Sujin mendatangi bangsal Yunjin, dan di sana kita jadi tahu kesaksian Yunjin tuh adalah seperti ini. Jadi, Taeju ngasih tahu Yunjin kalau Sung Kyu ada di mana.
Pas Yunjin samperin Sungkyu, Taeju udah ada di rumah Sungkyu. Taeju ngebunuh Sungkyu dan ngehajar Yunjin, sampai kayak begitu. Sujin yang nggak percaya gitu aja. Dia tanya kepada Yunjin, ngapain kamu ketemu sama Sungkyu? Soalnya gini loh, terakhir kali kamu dan Sungkyu ketemu tuh, Sungkyu mengalami kecelakaan. Pasti Sungkyu tuh takut banget ketemu sama kamu lagi loh. Tapi Yunjin jawab, loh, kamu malahan mencurigai saya. Taeju itu loh yang salah. Dia berusaha ngebunuh saya dan Sungkyu untuk menutupi semua perbuatannya dia. Sujin sih kayak nggak percaya gitu aja ya sama omongannya dia. Di sisi lain, Taeju mengganti mobilnya dan pergi. Pemakaman Sungkyu pun diadakan. Yunjin loh datang ke pemakaman itu dan pura-pura berduka. Terus Jaewon bilang, nggak ada loh rahasia yang bisa disimpan selamanya. Tapi Yunjin sih masa bodoh aja. Udah nggak ada hati dia kayaknya emang. Sujin juga datang ke pemakaman dan memberikan laporan kalau memang benar. Sidik jari pada pisau untuk menggorok Sungkyu itu sidik jari dari Taeju. Dan pada saat kejadian memang Taeju tertangkap kamera ada di sekitar rumah Sungkyu. Tapi sekarang keberadaan Taeju itu belum diketahui. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau ayah Jaewon sudah berhari-hari dipanggil ke kantor polisi setempat untuk diinterogasi. Tapi kita belum tahu kenapa ayah Jaewon diinterogasi. Sujin akhirnya mendatangi junior Taeju untuk menanyakan keberadaan Taeju dan kasus Sungkyu saat dia terjatuh dari apartemen. Si junior bilang, kalau sebenarnya sih Sungkyu itu kata Taeju didorong sama Yunjin. Tapi Taeju meminta juniornya itu untuk menutupi kasus. Taeju berjanji tidak akan terjadi apa-apa. Sujin terus tanya lagi, lah terus kenapa Taeju jadi mau membunuh Yunjin? Apa hubungannya Taeju dengan Yunjin? Ya si junior bilang, dia nggak tahu detailnya gimana. Tapi yang dia tahu tuh kalau Taeju sama Yunjin itu sangat dekat. Di tempat lain, Theo memberikan artikel berita zaman dulu tentang Taeju yang menangkap kelompok judi 15 pria dan wanita. Ternyata di artikel berita itu ada foto ibunya Jaewon. Sekarang kita balik lagi ke waktu di mana Taeju masih menjadi seorang polisi. Saat itu, Taeju menginterogasi Ibu Jaewon. Dan saat menginterogasi Ibu Jaewon tuh malahan suruh Taeju melihat profil Jaewon. Dan Taeju akhirnya melepaskan Ibu Jaewon dengan syarat kalau dia harus datang saat nanti dipanggil oleh kepolisian. Namun, sebelum pergi, Ibu Jaewon memberikan satu chip judi kepada Taeju dan meminta Taeju untuk datang. Wartawan Choi akhirnya mulai mengusik Jaewon dengan channelnya. Dia bilang kalau ayah Jaewon yang ngeracunin Ibu Jaewon pakai pestisida untuk tunjangan asuransi. Nah, ternyata kemarin itu ayah Jaewon diinterogasi berhari-hari karena kasus ini. Dan sekarang ayah Jaewon sudah ditangkap oleh polisi. Jaewon yang tahu akan hal ini sengaja tidak mengunjungi ayahnya karena dia tahu kalau ayahnya bukan tipe yang ingin dikunjungi di saat begini. Jadi, Jaewon menghubungi pengacara ayahnya dan menanyakan kabar mengenai ayahnya. Akhirnya, Yunjin mengunjungi ayahnya di penjara. Saat itu, ayahnya juga jadi tahu kalau anaknya lagi-lagi membunuh orang, yaitu Sungkyu. Tapi Yunjin tuh bilang begini, ini hasil perbuatan ayah selama 43 tahun. Ini gimana dah? Lu yang bunuh orang, lu yang salahin orang lain. Keesokan harinya, Taeju mendatangi kolaboratorium istrinya, dan Sujin menemui Taeju. Sujin bilang, Taeju, aku tahu bukan kamu pelakunya, tapi Yunjin kan? Tapi Taeju tuh nggak ngomong hal yang sebenarnya, dan malahan memborgol Sujin lalu pergi. Seperti yang diharapkan oleh Jaewon, Taeju menghubungi Jaewon. Taeju bilang, kamu mau nangkep Yunjin nggak? Aku punya sesuatu yang kamu inginkan. Yaitu kebenaran tentang hari itu. Tentunya kita tahu maksud Taeju tuh rekaman hari kejadian Sunyong dibunuh. Di penjara, kita juga dipastikan ya kalau memang ayah Jaewon mengabaikan Ibu Jaewon saat Ibu Jaewon meminum pestisida. Ayah Jaewon melakukannya karena udah capek kali ya ngelihat Jaewon disiksa karena tingkah laku ibunya yang nggak pernah berubah. Di sisi lain, Jaewon mulai membaca berkas kasus-kasus orang lain yang kejadiannya mirip dengan keadaan ayahnya. Jaewon juga berkonsultasi dengan pengacara untuk berdiskusi agar bisa menyelamatkan ayahnya. Jaewon dan Theo juga mulai mencari kesaksian dari orang-orang sekitar rumah untuk menjadi saksi bagi ayahnya. Akhirnya, Jaewon mengunjungi ayahnya dan mereka pun mengobrol sedikit. Jaewon juga bilang kalau ayahnya besok jangan ngomong apa-apa ya di persidangan. Udah, turutin aja apa kata pengacara. Hari persidangan pun tiba. Yunjin loh datang dan bilang, gimana perasaanmu Jaewon? Jaewon jawab, ya lu gak bakalan bisa tahu lah perasaan mencintai seorang ayah seumur hidupmu. Sadis juga ya kata-katanya. Saat di persidangan, ayah Jaewon didakwa atas dua tuduhan. Pertama, karena pembunuhan Ibu Jaewon, dan kedua, karena penipuan asuransi. Pengacara bilang kalau ayah Jaewon mengakui telah menipu asuransi, tapi menyangkal tentang pembunuhan Ibu Jaewon. Tapi, jaksa langsung menghantam ayah Jaewon dengan pertanyaan, kenapa ayah Jaewon dulu menolak otopsi untuk Ibu Jaewon? Dan ternyata, Jaewon juga baru tahu akan hal itu. Pengacaranya bilang, di sidang berikutnya, kita harus ketemu saksi yang bisa mendukung ayah Jaewon.
Jaewon bertemu dengan seorang Ajuma yang mengenal Ibu Jaewon. Ajuma itu bilang kalau Ibu Jaewon tuh ngutang banyak sama dia. Dan setelah kematian Ibu Jaewon, Ayah Jaewon lah yang melunasi utang Ibu Jaewon. Ajuma itu juga bilang kalau yang dia tahu, Ayah Jaewon bisa membayar utang karena uang asuransi. Ajuma itu juga bilang kalau jadi Ayah Jaewon juga, dia pengen ngebunuh Ibu Jaewon. Astaga, Jaewon laporan lah sama Theo. Kayaknya Ajuma itu nggak bisa jadi saksi deh buat ayahnya. Karena dia masa bilang kalau dia jadi Ayah Jaewon, dia pasti pengen juga bunuh ibunya. Tapi Jaewon jadi bingung, kenapa ayahnya menolak otopsi? Apa benar ayahnya itu mengabaikan Ibu Jaewon saat itu demi Jaewon? Yah, bingunglah mereka harus gimana. Saat pulang ke rumah, Jaewon tiba-tiba mendapatkan sebuah paket, dan isinya adalah sebuah USB. Kita tahu itu adalah rekaman saat Sunyong di gudang. Yunjin muncul, dan Taeju berkata kalau dia sudah menghubungi Tuan Kwon. Terus Taeju ternyata pergi dari sana. Di samping Yunjin pun ada pestisida. Dan Tuan Kwon pun datang ke gudang itu dan dengan terkaget-kaget bilang, ada apa ini sih? Terus Yunjin berakting sambil bilang, iya, soalnya Sunyong tuh ngancam aku pakai rekaman percakapan aku tentang Sungkyu itu. Aku takut loh karir politik ayah akan berakhir karena rekaman itu. Jadi aku nggak punya pilihan deh. Nah, di situ Yoonjae membuat pingsan Yunjin. Habis itu kita tahu ya kelanjutannya gimana. Si Sunyong dihabisin lah sama Tuan Kwon dengan pestisida. Tapi ini semua tuh sebenarnya kita tahulah siapa dalangnya. Taeju juga nongol di rumah Jaewon. Dia bilang ke Jaewon kalau Jaewon tuh harus menangkap Yunjin dulu. Taeju juga cerita kalau dia dan Ibu Jaewon tuh dulu adalah teman judi. Duit Taeju sampai habis-habisan buat judi, sampai istri Taeju pun meninggal pada akhirnya. Dan sepertinya yang menjerumuskan Taeju untuk jatuh dalam ke dunia judi adalah ibunya Jaewon. Nah, balik lagi ke gudang. Saat Sunyong sadar, dia melihat Tuan Kwon dan menuntut agar Sunyong menyerahkan rekaman Yunjin kepada Tuan Kwon. Tapi Sunyong bersikukuh kalau dia nggak mau menyerahkan rekaman itu, walaupun diancam oleh Tuan Kwon. Nah, Tuan Kwon langsung loh mencekoki Sunyong dengan pestisida sampai mati. Ternyata begitulah kematiannya Sunyong, sahabat nonton. Dan akhirnya, persidangan kedua ayah Jaewon pun tiba. Kali ini, Jaewon yang menjadi saksi. Dia bersaksi kalau ibunya selalu berjudi, dan bahkan pernah meninggalkan anaknya dengan rentenir. Tapi, jaksa kemudian menyudutkan Jaewon dengan kesehatan mental yang Jaewon derita untuk menepis kesaksian Jaewon. Melihat Jaewon menderita karena tekanan yang diberikan oleh jaksa, ayah Jaewon langsung berdiri dan mengatakan kalau dia yang membunuh ibu Jaewon. Walah, inilah ya, memang kadang keluarga itu nggak harus satu darah. Padahal ayah Jaewon ini kan ayah tiri sebenarnya. Tapi hubungan mereka udah kayak beneran ayah dan anak ya sahabat nonton. Semoga minggu depan kita bisa melihat Yunjin dihukum seberat-beratnya ya. Sampai jumpa!